Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Saat ini kesehatan kita rasakan, wirah kuat untuk menghadiri panggilan Allah, melaksanakan salat subuh kita tunaikan dengan berjamaah, sembari kita masih tengah berada di tempat yang mulia, yaitu thalabul ilm, niat yang telah kita usung dari rumah ikhlas, dan juga mengingat akan sabda Rasul SAW, man kharaja fi thalabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah untuk niat mencari ilmu, maka kita kembali dari tempat yang mulia ini termasuk kategori sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Berarti kita itu satu amal soleh, yang kedua masuk kategori jihad, ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bentuk ataupun sisi-sisi yang istimewa kita ikuti ini senantiasa memberikan kita petunjuk, memberikan kita semakin meningkat iman kita, sehingga hubungan kita dengan Allah semakin dekat dan iman pun semakin kuat insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sampai akhir hayat kita menemui ajal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap limpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang diberkahi Allah, pada kajian malam ini, pagi ini, yaitu kitab Lu'lu' wal Marjan, masuk hadis urutan ke 262, kemudian 263 dan 264. Hadisnya ini terkait 3 hadis jadi satu. Baik, bab yang diletakkan oleh muallif, yaitu babul qiraah fi subhi wal maghrib. Bab menjelaskan tentang bacaan salat subuh dan salat maghrib. Nah, hadis ke-262, yaitu hadisu Abi Barzah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subh. Dari sahabat Abu Barzah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi itu biasa salat subuh, ya, atau kebiasaan Nabi pada saat salat subuh, wa ahaduna ya'rifu jalisahu, dan salah seorang di antara kami para sahabat itu mengenal, ya, orang yang duduk di sampingnya, ya. Kemudian wa yaqra'u fiha ma bainas sittin ilal mi'ah, dan beliau Rasulullah membacakan pada salat subuh itu, ya, untuk bacaan surat antara 60 sampai 100 ayat. Nah, salat subuh ini. Wa yusalli dhuhr idza zalatis syamsu, dan beliau salat duhur apabila
matahari sudah tergelincir. Matahari sudah tergelincir. Wal asra wa ahaduna yadhabu ila aqsal Madinah sumayarji'u wa syamsu khayyah. Dan pada saat sholat asar, para sahabat ya atau di antara kami ini pergi sampai ya ke tempat yang jauh dari kota Madinah itu. Sampai sumayarji'u syam, kemudian kembali sedangkan matahari itu masih hidup, masih panas. Nah, ini beliau lakukan pada saat sholat asar. Lalu walayubali bitakhiril isya ila sulusil lail, dan beliau tidak memperdulikan ya, untuk mengakhirkan sholat isya hingga sepertiga malam. Nah, sepertiga malam, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis 263. Hadisu Ummil Fudel, ya Ummil Fadl, maaf Ummil Fadl. An Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, annahu, bahwasanya Ibnu Abbas qala, pernah mengatakan, inna Ummal Fadl sami'athu wa huwa yaqra. Sesungguhnya Ummu Fudal itu pernah mendengar Ibnu Abbas pada saat beliau membaca. Ya, pada saat beliau membaca, yaitu wal mursalati urfa. Ya, surat Al-Mursalat. Wal mursalati urfa faqalat, ini ilal akhir sampai yang terakhir. Faqalat, maka Ummu Fadl mengatakan, ya bunayyah, wahai anakku, wallahi laqad dzakartani bi qiraatika hadis surah. Demi Allah, sungguh engkau telah mengingatkanku dengan bacaanmu surat ini. Ya, dengan bacaanmu surat ini. Innaha la akhiru ma sami'tu min Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Sesungguhnya surat yang kau baca ini merupakan yang terakhir aku dengar dari Rasulullah yang beliau itu membaca pada saat sholat maghrib. Nah. Kemudian yang terakhir, hadis ke 264, hadis Jubair bin Mut'im, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqra'u fil maghrib bitur. Beliau itu membaca pada saat sholat maghrib dengan surat Tur. Ya, surat Tur. Nah, 3 hadis ini sangat terkait dengan hadis yang pertama, sehingga Masya Allah hadis ini menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah pada saat sholat wajib, yaitu sholat subuh, sholat maghrib, kemudian sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, walaupun tempo hari secara khususnya kita telah disuguhkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang bacaan Rasul pada saat sholat duhur dan sholat asar. Ini bacaan sholat duhur dan sholat asar kemarin. Nah, untuk saat ini beliau menjelaskan tentang sholat duhur asarnya itu tentang waktunya. Ya, tentang waktu. Adapun untuk hadis ini kita diberikan penjelasan bacaan sholat subuh dan sholat maghrib. Ya, bagaimana surat-surat yang beliau baca. Nah, ini. Baik, Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Hadis yang ke-262. Ya, ini sahabat Abu Barzah. Ya, sahabat Abu Barzah ini menceritakan bahwasannya Nabi itu di saat sholat subuh beliau membaca surat yang panjang. Ya, suratnya panjang, kemudian dan beliau ini baru selesai, baru berhenti. Jamaah
itu mengenal antara satu dengan yang lain. Jadi mulai awal pada saat melaksanakan sholat subuh itu tidak kenal, tidak tahu siapa yang berada di sampingku. Kananku ini siapa, kiriku siapa, depanku siapa. Tapi imamnya otomatis kenal karena langsung Rasulullah dan bersuara. Ini menunjukkan apa? Bahwa sholat yang dilakukan Rasulullah pada saat sholat subuh ini gelap, tidak ada lampu, tidak seperti zaman sekarang. Ini sangat jelas, oh ini yang rajin, ini teman-temanku, ini jamaah kita semuanya. Tapi pada saat sholat subuh Rasulullah itu membaca bacaan panjang, kemudian selesai bacaan itu, artinya sudah tuntas pelaksanaan sholat subuh itu, para sahabat itu baru tahu, baru mengenal. Oh ini bapak ini, oh ini sahabat ini, itu baru kenal. Ini berarti apa? Bacaan Rasulullah untuk surat sholat subuh ini panjang, gitu. Panjang. Ini baru terlihat gitu loh, baru terlihat. Nah, kemudian di hadis yang lain dijelaskan, kana yusolli subuh. Rasulullah itu sholat subuh, fayan sorifur rojulu. Seorang dari kalangan sahabat itu telah selesai, fayanduru ila wajhi jalisihi, maka sahabat itu melihat wajah teman duduknya yang berada di samping kiri dan samping kanan itu. Lalu alladzi ya'rifu fa ya'rifuhu, kemudian baru mengenal. Ini kondisi dan keadaan zaman Rasulullah itu memang belum ada lampu. Ya, belum ada lampu. Ya, kalau sudah belum ada lampu, itu kan jelas. Ya, jelas tidak kelihatan, tidak kenal antara satu dengan yang lain. Nah, ini saking gelapnya gitu, saking gelapnya. Dan tidak menyalakan lampu walaupun di pojok ataupun di tengah untuk mengetahui jalannya, tidak. Dalam kondisi yang sangat gelap itu, mereka para sahabat itu tetap bisa merapikan shaf dan pelaksanaan sholat itu bisa terlaksana dengan tertib, bisa terlaksana dengan baik. Nah, baru padang terang, ya paginya itu mulai cerah, itu baru terlihat. Ya, baru terlihat samping kanan, samping kiri, depan, belakang, itu baru mengenal mereka itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan sholat subuh ini disunahkan untuk membaca bacaan yang panjang. Membaca bacaan surat yang panjang. Ini kalau memang imamnya itu memang mampu, ya, dan hafid, ya paling tidak bisalah untuk membaca bacaan surat-surat yang panjang. Kalau imamnya itu ya sama-sama jamaahnya tidak banyak yang hafal, ya untuk Al-Quran yang panjang itu ya semampunya. Karena dalam ya Al-Quran itu iqra' ma tayassaru minal Quran. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu, yang mudah. Ini menunjukkan sunaja untuk membaca bacaan panjang tadi, mengingat waktu sholat subuh itu adalah waktu yang istimewa. Kalau yang waktu yang istimewa, kita tidak usah terburu-buru dan tidak usah dipersingkat, diperpendek. Sudah kita loskan, kita longgarkan. Kenapa saat itu? Masya Allah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 78. Ini Allah sampaikan, wa aqimis shalah, dirikan salat liduluki syam, sesudah matahari tergelincir. Ini untuk salat zuhur. Kemudian ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Sampai gelapnya malam. Artinya apa? Jadi 24 jam. Siang, sore, malam sampai gelap, tiba waktu subuh, perputaran waktu itu ada kewajiban.
Lantas apa istimewanya? Wa Qur'anal fajr. Maksudnya kita diminta untuk mendirikan sholat fajar, sholat subuh. Inna Qur'anal fajri, dikarenakan sholat subuh itu kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Disaksikan oleh para malaikat. Apakah sholat-sholat yang lain tidak? Iya. Tapi keistimewaannya ini lebih dan luar biasa. Dan pada saat sholat subuh ini, waktu subuh ini, malaikat penjaga waktu malam itu naik ke atas, ketemu malaikat yang jaga waktu siang. Bertemu. Dan para malaikat meninggalkan ya hamba-hamba Allah di saat sholat subuh ini, itu kalau sudah ketemu, ya ketemu para malaikat yang lain untuk masuk dan siap untuk menjaga waktu siang itu sampai maghrib, ya, sampai asar. Itu ketemunya malaikat, dan ketemunya malaikat itu satu sebagai saksi, yang berikutnya pun juga didoakan. Masya Allah. Jadi hati kita, niat kita, pelaksanaan kita pada saat sholat subuh ini adalah betul-betul istimewa. Waktu yang demikian ini, maaf, tidak semua orang tergugah. Tapi kalau sudah terbiasa orang-orang yang beriman, sholat subuhnya itu bisa terlaksana, bisa dilakukan di masjid, Masya Allah. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, jadi diri kita ini setelannya ya untuk mengukur keimanan. Kita lihat bagaimana sholat subuh kita. Apakah bangun tepat waktu? Ya, ataukah waktu azan berkumandang, atau bahkan sholat subuh selesai di masjid kita baru bangun. Nah ini. Nah kalau waktu kita subuh itu sudah berada di masjid, atau malam sebelum subuh itu sudah bangun, ini tambah luar biasa. Makanya untuk sholat subuh ini menjadikan acuan ya yang pernah kita simak, ya tentara-tentara yang direkrut oleh Palestina itu diantaranya bagaimana jamaah sholat subuh. Artinya orang ini mau daftar tentara, mau ikut perang, mau ikut jihad. Apakah sholat subuhnya itu dilakukan dengan jamaah? Ini kapan nih sholat subuh beler? Ya, sholat subuh bubar kemudian baru berangkat atau baru bangun. Nah ini sudah berbeda nilainya. Ya, berbeda. Nah oleh karena itu dalam sholat subuh ini betul-betul niat kita ikhlas dan kita tata dengan baik ini ya karena waktunya istimewa. Kemudian kondisi yang kita lakukan, fisik kita yang kita lakukan ini diberikan sebuah keceriaan dan kesemangatan. Karena ini awal waktu dari waktu berputar selama 24 jam itu. Ini yang penjelasan yang kita kaitkan dengan firman Allah surat Al-Isra 78 itu. Yang kedua, bacaan yang beliau baca itu antara 60 sampai 100 ayat. Niki endek napa dawa nih? 60. Nah, jadi sebetulnya yang beliau baca tadi ada surat ya Al-Mursalat, kemudian surat At-Tur, ini salat maghrib. Tapi untuk ukuran ayat 60 sampai 100 ya makanya bayangannya tadi gambaran Rasulullah itu kan gitu. Jadi jamaah itu kan awalnya mulai takbir nggak kenal. Kemudian bacaan panjang, selesai baru kenal. Ya, selesai baru kenal. Nah, di tempat lain itu ada jamaah, Ustaz, nek kapan nih ngimami untuk sholat subuh di sini panjang nggih. Ya alhamdulillah, semangat. Nah, ini ada musola di Tulangan ini
sholat subuhnya memang panjang-panjang dan memang nampaknya jamaah saat itu, jamaah di situ yes biasa gitu loh. Ya, tempo hari itu hari Ahad kita ngimami untuk bacaan rakaat pertama itu surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir habis. Nah, kemudian kita sambung dengan ya surat apa itu, insya Allah surat Al-Qiyamah. Ya lumayan. Ya lumayan. Sing mboten biasa ya ngantuk. Nah, ini paling tidak kita mengetahui. Ya, kita mengetahui. Sehingga Rasulullah itu dan para sahabatnya ya berhentinya itu karena memang saking panjangnya baru selesai kenal. Nah, ini. Kemudian Rasulullah sholat duhur itu beliau laksanakan ketika matahari tergelincir. Jadi matahari tergelincir geser ke arah barat. Dan pada saat itu Rasul melaksanakan sholat zuhur itu. Jadi tepat waktunya itu. Nah di saat matahari tergelincir, umpama waktu itu sangat panas, memuncak. Maka biarkan dulu sampai agak reda. Ini pada umumnya, kalau sudah matahari tergelincir, kondisi biasa, maka beliau lakukan sholat. Tapi kondisi sangat panas, beliau sudah redakan dulu matahari itu. Artinya sudah terasa dingin, baru beliau melaksanakan sholat. Kenapa? Pada saat sholat, dikala matahari sangat panas, itu merupakan uapnya api neraka. Ya, uapnya api neraka dan beliau geser sedikit sehingga terasa dingin, baru beliau melaksanakan sholat zuhur untuk kondisi yang sangat panas. Nah, ini untuk waktu-waktu yang afdol. Nah, waktu yang afdol. Tapi kalau waktu yang dibolehkan ya sampai sebelum asar itu. Karena memang waktu zuhur itu kan tiba waktu zuhur sebelum asar itu masih berkesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur. Masih dibolehkan. Nah, karena waktunya ya sampai tiba waktu lagi. Tapi untuk maghrib lain. Nah, lalu ini wal asrahu ahadunah yadhabu ila aqsal Madinah summa yarji'u wa syamsu khayya. Adapun pelaksanaan salat asar, salat asar itu selesai, salat asar selesai, jamaah itu pergi sampai ke ujung kota Madinah, lalu balik, matahari itu masih panas. Matahari masih panas. Ini menunjukkan apa? Bahwa sholat asar itu di awal waktu. Di awal waktu. Dan boleh juga bahwa seandainya geser, itu lihat matahari itu masih ceria, masih sangat panas, masih cemerlang. Itu masih diperkenankan untuk sholat asar. Berbeda dengan sholat duhur tadi. Kalau sholat duhur waktunya sebelum asar, dan sempat untuk pelaksanaan 4 rakaat selesai sebelum asar tiba, itu masih boleh. Tapi kalau untuk sholat asar, itu kan gesernya untuk masuk waktu maghrib. Sebelum maghrib berdekatan tidak boleh. Karena matahari mulai tenggelam. Ya, mulai tenggelam. Lah terus pripun? Orang yang sholat kemudian tidur sampai maghrib atau sebelum maghrib kurang 5 menit mungkin. Kita baru bangun dan belum sholat asar. Maka tunggu nanti habis sholat maghrib. Karena itu waktu surup gitu loh. Waktu surup. Dan waktu-waktu itu satu, itu merupakan tanduknya setan. Ya. Yang kedua, mulai munculnya setan-setan berkeliaran keluar. Dan saat itu ada waktu yang termasuk dilarang untuk sholat. Dilarang untuk sholat. Nah, sehingga untuk waktu-waktu yang seperti itu ya kita harus bisa ya memaklumi. Ya harus bisa memaklumi selain sholat-sholat yang terkecuali loh ya. Sholat-sholat yang terkecuali. Tapi nanti berbicaranya seperti hati sini, sholat asar ya nanti tunggu aja. Ya tunggu aja maghrib selesai baru
sholat asar. Seandainya asar itu belum sholat dan tertidur atau kegiat, apa itu ada uzur yang lain. Nah ini, gak usah dipepet-pepetkan. Maghrib kurang 5 menit baru sholat asar, jangan. Sudah biarkan. Nah ini maunya apa? Sholat asar itu matahari masih kelihatan cemerlang. Ya, masih kelihatan cemerlang. Lalu walayu bali bitakhiril isya ila sulusul lail. Dan beliau tidak memperdulikan untuk mengakhirkan sholat isya sampai sepertiga malam. Ya, artinya boleh gitu loh. Waktu untuk melaksanakan sholat isya ini sampai sepertiga malam. Nah, sepertiga malam itu kan dibagi 3 gitu loh untuk malamnya. Isya sampai ketemu subuh. Kalau kita bandingannya jam 7, maka nanti jam 4. Umpama gampangannya gitu loh. Tapi subuh kan sekarang 4:30 kan ya. Pelaksana salah subuh 4:30. Tapi ukuran gampangannya 7 sampai ke 4 itu dibagi 3. 7, 8, 9, 10 sampai 10, 3 jam. Kemudian masuk 3 jam lagi sampai jam 1. Jam 1 masuk jam 2, 3, 4. Nah itu 3, nah, itu. Jadi jam 1 sampai mulai masuk jam 2 itu geraknya, itu sepertiga malam. Yang terakhir, sepertiga malam terakhir, ternyata ya dengan tegas Rasul mempersilahkan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan tentang waktu untuk melaksanakan sholat isya. Nah, dalam hal ini Imam Al-Qastalani menjelaskan bahwa sholat isya itu ada 4 waktu. Nah, 4 waktu yang diperkenankan. Satu waktu yang awal, waktu yang afdol, yaitu isya tepat. Ya, azan berkumandang, kemudian kita melakukan sholat. Yang kedua, waktu menjadi pilihan, seperti hadis ini, yaitu sepertiga malam. Yang ketiga, waktu yang boleh, ya, waktu yang boleh, yaitu sholat isya tiba itu, kemudian sampai menjelang subuh. Jadi umpama subuh belum tiba, isya belum sholat, itu masih diperbolehkan. Nah, sholat isya. Nah, saat ini umpami sholat subuhnya wis gampangane jam pinten? 4:30 ya. Berarti jam 4 masih boleh. Jam 4. Ya, umpama tasih enget waktu sholat isya tadi belum sholat, Masya Allah lupa. Tibanya waktu jam 4 baru ingat. Itu masih diperkenankan. Nah, ini waktu yang boleh. Adapun waktu yang uzur, yang keempat. Waktu yang uzur itu adalah menjamak. Menjamak. Dalam perjalanan, sholat isyanya sudah dilaksanakan pada waktu maghrib. Nah, berarti apa? Waktu-waktu uzur. Waktu-waktu yang dibolehkan dan kondisi musafir ternyata isyanya sudah ditarik jamak takdim, dilakukan pada saat maghrib tadi. Sehingga bahwa kesimpulan untuk pelaksanaan sholat isya itu ada 4. Ya, ada 4 waktu yang kita diperkenankan untuk memilih. Ya, pilihan itu pun juga ada kondisi yang tertentu ketika musafir waktu uzur bisa melaksanakan sholat isya itu di jamak takdim. Ya, demikian juga sholat yang lain yang ketika ada jamak takhir. Ini berbicara tentang sholat isya. Nah, sholat isya. Kemudian di hadis yang lain, nek kapane sholat dalu, sholat isya lah, sholat isya. Itu betul-betul ngantuk. Ya, betul-betul ngantuk. Ya, mohon untuk tidak memilih di waktu yang awal. Ya, kerja dari pagi, siang, sore, ya, kemudian habis maghrib baru selesai. Dihadapkan dengan azan isya berkumandang. Kita mau berjamaah luyu. Mau berjamaah lemes, meripat iki mboten kuat, dilekni mboten kuat. Pripun solusine? Tilem mawon. Tilem mawon. Kita tambah kacau. Ya, salat isya
wis payah. Memang semangat jiwa ini. Ikut sholat jamaah Isya. Allahu Akbar. Langsung lega sadar. Loh, sudah biarkan gak usah sholat. Nanti aja ketika sudah sehat. Sudah ndak ngantuk. Tidurkan dulu. Tidurkan dulu. Ini memang kondisi gitu loh. Kondisi seperti ini. Memang kalau memang betul-betul ngantuk. Ndak kuat, ndak tahan untuk melaksanakan sholat malam itu. Tolong tidur dulu kemudian geser sholatnya. Lain dengan orang ngantuan. Dulu ngantuk. Ini gak beres sih. Ya, makanya ada ya ini seseorang yang ngantuan gitu loh. Ngantuan, bukan hanya sholat yang ngantuk. Di perjalanan lo ngantuk. Sampai beritanya itu sering kecelakaan. Gara-gara apa nyetir ngantuk. Tiba jatuh di jalan ngantuan gitu. Ngene film Jarwo iku. Film sapa Jarwo? Sinten sing ngantukan iku? Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu ternyata dijelaskan bagaimana sholat Rasulullah subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian isya. Nah, 4 waktu ini. Adapun nanti yang satunya maghrib kita perhatikan di hadis yang berikutnya. Nah, baik. Ini hadis ke-262. Hadis 263. Hadis Ummul Fadl. Ya, Ummul Fadl ini ibunya Ibnu Abbas. Ya, ibunya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas putranya Ummul Fadl itu bercerita mengatakan bahwasanya gampangannya ibu saya ketika saya ini jadi imam, ibu saya ikut sholat. Kemudian ibuku itu memperdengarkan bacaan suratku yang aku baca itu adalah surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat ini dilakukan pada saat sholat maghrib. Surat Al-Mursalat niku 50 ayat. 50 ayat. Salat maghrib. Nah, berarti apa? Setelah diceritakan oleh Ibnu Abbas, ternyata ibunya bilang gini, "Nak, kalau jenengan baca surat ini saya teringat betul bahwa ini bacaan surat yang terakhir dibaca oleh Rasulullah ketika aku ketemu untuk surat jamaah. Kemudian selesai. Ini bacaan terakhir Rasulullah yaitu sholat maghrib membaca surat Al-Mursalat yang panjang 50 ayat. Nah, di sisi lain pun juga pendek gitu loh. Ini maksudnya apa? Bahwa sholat maghrib itu ya monggo. Jangan punya pendapat, punya keyakinan atau punya prinsip nek kapan sholat maghrib itu endek terus gitu loh. Nah, pun sampai ngoten. Lah ini sesekali paling tidak ada bacaan panjang. Ya, bacaan panjang untuk sholat maghrib. Sesekali juga melihat kondisi. Ya, nek kondisi wong-wongane padha loyo kabeh. Padha loane ya ndiluk kabeh ngomong ya sing ndek-ndek ae. Ya sing ndek ae. Kami sholat di tempat yang lain itu tiada yang aku dengar selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, kula nek kapane wonten ya ngaos teng Lintu nate, ya artinya ketika jamaah di situ, kami dengar ini surat yang pertama, ya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Itu melulu dari dulu. Ini tidak apa-apa gitu. Tapi ketika selain orang itu yang jadi imam tidak pakai surat itu. Tapi di tempat lain ya tidak seperti itu. Cuma kadang juga seperti itu. Artinya apa? Maknanya bahwa selang-seling untuk bacaan panjang dan juga bacaan pendek itu memang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun kita pressure ketika kita melihat kondisi jamaah itu memang kondisinya payah. Orang tua, banyak anak-anak, banyak ibu-ibu. Maka ini sayanya untuk dipilih yang pendek-pendek. Yang pendek-pendek. Nah, sehingga kondisi malam tiba waktu maghrib itu memang orang kerja sudah selesai dan menghadapi sholat. Banyak orang, tapi banyak orang yang payah gitu loh. Sehingga bisa mengondisikan tentang bacaan surat yang dibaca pada saat sholat maghrib. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya, hadis Jubair bin Mut'im, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW yaqra'u fil maghrib bitur. Nah ini, Rasulullah itu membaca surat pada sholat maghrib itu dengan surat At-Tur. Surat At-Tur itu jumlahnya 49 ayat. Ini juga panjang gitu loh. Ini pernah dijumpai oleh sahabat. Lah sahabat Jubair bin Mut'im ini ceritanya gini. Jadi Jubair bin Mut'im itu mendengar Rasul SAW pada saat beliau itu belum masuk Islam. Masya Allah. Belum masuk Islam itu masih teringat. Oh Rasul sholat bacaan surat At-Tur. Itu sudah kenal gitu loh. Sudah kenal. Sudah kenal. Kemudian ketika sudah masuk Islam, beliau sampaikan apa yang dulu semenjak kafir yang mendengar Rasulullah SAW membaca surat maghrib, surat At-Tur, itu baru beliau sampaikan di saat sudah beliau masuk Islam. Ini hadis sahih dan tidak mengapa karena orang itu termasuk orang yang terpercaya, yaitu Jubair bin Mut'im. Oh, ini masih teringat. Ya, Bapak Ibu, ketika hadis ini ya kita ketahui bahwa Rasulullah SAW di saat membaca pada waktu-waktu tertentu, ya waktu-waktu tertentu ini pun juga ya Rasul juga menuturkan ketika di belakang itu jamaahnya sepuh, anak-anak, ibu-ibu yang usianya sudah lanjut, itu jangan panjang-panjang. Tapi ketika jamaah itu pada kuat, sehat, maka Rasul pun juga mengkondisikan membaca bacaannya panjang. Tidak mengapa. Kemudian orang-orangnya pun juga nggak terburu-buru. Nggak terburu-buru masih kerja. Nggak terburu-buru untuk pulang mandi dan lain-lain. Maka hal yang demikian ini bisa dibaca dengan ya pilih surat-surat yang panjang. Nah, ini Bapak Ibu yang kita syarahi dari 3 hadis ini. Mungkin ada yang disampaikan? Nggih. Oke. Ketika kita melatihkan tentang sholat, kemudian khusyuk. Khusyuk itu kan maknanya betul-betul bisa konsentrasi dengan bacaan sholat itu. Sebetulnya bukan bacaan saja, ya dari awal sampai akhir, ya gerakan bacaan itu sesuai dengan syariat yang ada. Ya, dari gerakan bacaan sesuai dengan syariat yang ada. Sehingga kalau definisinya secara terperinci dari mulai takbir, itu sesuai dengan bagaimana tata cara takbir itu. Tidak hanya sekedar kemudian bacaannya saja yang dimaknai tentang khusyuk itu. Dari awal secara syariat itu. Kalau kita kaji, kalau definisinya secara menyeluruh, mulai takbir sampai salam, itu sesuai syariat. Sehingga kalau terperinci, mulai takbirnya bagaimana? Takbir Rasulullah. Mengangkat tangan, itu pun juga ada 3 macam. Intinya sesuai dengan syariat. Walaupun orang itu konsentrasi, tapi takbirnya Allahu Akbar. Angkat tangannya tidak sesuai. Angkat tangan sampai perut.
angkat tangannya itu. Allahu Akbar. Itu belum khusyuk. Walaupun kondisinya itu bacaannya panjang, belum khusyuk. Jadi dari awal takbir sesuai syariat, takbirnya tepat. Ya, kemudian bacaannya betul-betul dihayati, nah, bacaannya. Gerakannya, nah, pun juga gerakannya tadi gimana untuk pelaksanaan tata cara sholat itu. Nah, memang poinnya ini bacaan. Di samping semuanya itu terbereskan bagaimana Rasul SAW sholat. Ya, kemudian merenungi, menghayati. Itu seakan-akan pengertian khusyuk itu diarahkan ke sana. Tetapi sebetulnya dari awal takbir sampai akhir sesuai dengan syariat Rasul SAW pelaksanaan sholat itu. Nah, kalau terperincinya ngoten. Saya ketemu tapi ya. Nah, dari awal rukuknya. Nah, kalau hanya rukuk selesai. Pecudut ini itu belum khusyuk. Namun fikiran, ini tambahan, fikiran itu tidak bisa dan sulit untuk kita tidak terkontaminasi dengan suasana. Tidak bisa. Rasulullah itu kan nomor satu paling khusyuk. Paling khusyuk. Tapi Rasulullah itu ketika sholat masih terdengar anak nangis di belakang. Itu Rasulullah itu khusyuk itu. Nah sehingga pikirannya masih terdengar belakang. Yuk kau sinten kalau wow. Mantun sholat tanglet. Ternyata masih pikirannya terdengar. Ya. Telinganya terdengar untuk mendengar kerusak-kerusuk di belakang. Itu pun masih khusyuk. Nah, jadi ngoten ya. Jadi tidak semuanya harus tidak ingat, yang lain hanya bacaan. Memang iya, tapi Rasulullah itu orang yang paling khusyuk dalam sholatnya. Ya, dalam sebuah riwayat, cuma tidak dijelaskan rawinya siapa. Nah, ini bisa dijadikan acuan untuk mengetahui. Ali bin Abi Thalib itu dikasih hadiah oleh Rasulullah. Wahai Ali, nek kapan kowe sholat khusyuk dan tidak ya terkontaminasi dengan yang lain, nanti kamu akan saya kasih hadiah surbanku. Ali bin Abi Thalib sholat khusyuk dan tidak terdengar apapun yang lain di rakaat pertama, hanya 2 rakaat. Kemudian hampir selesai, dia teringat, wah iki engko sholatku dikai hadiah oleh Rasulullah. Baru tergitu. Dari rakaat pertama tidak ingat apa-apa, masya Allah khusyuknya. Kemudian mau terakhir, wah dapat hadiah. Nah, ternyata pripun di sholat jenengan tidak keingat yang lain. Rasul pertama aku ingat, pertama aku tidak ingat apapun, konsentrasi sholat. Tapi mau akhir sholat, aku teringat surban yang engkau akan berikan untukku. Gitu loh. Jadi sulit untuk mengkonsentrasikan ini. Tapi yang jelas, ya, bagaimana syarat mengajarkan konsentrasi semaksimal mungkin. Ya, sehingga jangan wah sholatku gak khusyuk, sholatku gak khusyuk. Rasul itu paling khusyuk dan masih, ya, terkontaminasi pendengarnya di belakang. Ngoten. Ya. Dipun? Intinya bahwa ayo ya semaksimal mungkin untuk kita buang urusan-urusan dunia ketika sholat. Kita sudah konsentrasikan bermunajat kepada Allah. Karena sholat itu adalah munajat, dialog langsung seorang hamba dengan Allah. Kalau sudah khusyuk insya Allah meresapi dengan ayat yang ada. Masya Allah ketika berbicara, ketika mendengar ayat-ayat neraka, Masya Allah langsung sedih gitu loh. Sedih. Ya, gue ora tok sedih. Sing maos niku wau hampir berbesmili.
Wow, terakhir wow. Ya, merenungi, Masya Allah, istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu neraka tempatnya, Masya Allah. Seorang yang soleh, seorang Nabi, tapi istrinya neraka. Sedih gitu loh. Ya sedih. Itu baru terasa. Nah, ngoten baik. Cekap. Baik, demikian apa yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.